Baik, mari kita sekarang lihat contoh soal untuk titik beku ya. Di sini ada soal, tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa Mr 180 dalam 500 gram air. Nah, berarti di sini kita yang ditanya adalah titik beku larutan. Berarti yang jadi terlarutnya adalah glukosa, sedangkan pelarutnya adalah air. Nah, yang mesti diingat bahwa untuk mencari titik beku larutan, ini rumusnya berarti TF pelarut dikurang delta TF. Nah, di video sebelumnya sudah diingatkan bahwa jika yang digunakan pelarutnya adalah air, berarti nilai TF-nya adalah 0 derajat Celcius ya. Jadi sudah ada nilainya. Nah, untuk sampai kepada TF larutan, berarti kan di sana yang belum ada datanya adalah delta TF. Delta TF belum ada nilainya. Maka berarti tugas kita mencari atau hitung dulu delta TF. Rumusnya ini dia M dikali KF. M itu apa? M itu adalah molalitas. Nah, molalitas itu di sini rumusnya gram per mr dikali 1000 per P atau gram dari pelarut kali KF. Nah, KF itu sudah ada di soal, jadi tenang saja ya kan. Gampang. Nah, KF sudah ada di soal. Oke, sekarang kita masukkan angkanya satu persatu. Berarti di sana kita bisa lihat gram dari ini adalah gram dari terlarut. Berarti kalau kita perhatikan itu dia 18 gram. Ini dia. Kemudian MR dari terlarut nih MR-nya. Ini dia angkanya, masukkan angkanya 180. 1000 ini rumus. P ini adalah gram dari pelarut. Nih dia, ada 500 gram. KF tadi sudah dari soal, kita masukkan angkanya. Maka setelah kita hitung-hitung, kalau misalnya kita masukkan angkanya berarti ini kan 18 dibagi 180 berarti 0,1 dikali 1000 dibagi 502 dikali 1,86. Nah, inilah yang kita kalikan. Maka nanti kita akan dapatkan angkanya 0,372. Oke, itulah nilai dari delta TF. Nah, jika sudah, kan yang ditanya oleh soal kita adalah titik beku larutan. Berarti ingat rumus ini, berarti cara ngerjakannya ada dua langkah. Ini langkah pertama, ini langkah yang kedua. Pertama cari delta TF, jika sudah barulah cari TF larutan. TF pelarut dikurang delta TF. Nah, ini dia. TF pelarut ini dia nilainya 0. Delta TF yang barusan kita cari tadi 0,372. Berarti nilainya adalah berarti TF larutannya adalah minus 0,372. Oke, atau kalau gampangnya berarti kalau seandainya yang digunakan air itu sebenarnya delta TF-nya tinggal nambahi minus gitu ya. Karena kan 0 ya, 0 dikurang hasil delta TF kita. Oke, seperti itu cara menyelesaikan atau mencari TF larutan. Cukup mudah ya. Atau kalau misalnya kita coba lihat di contoh yang lain, mana ya? Ini dia. Nah, di sini kita punya maaf. Bentar ya. Di sini ada 2,4 gram glukosa. Soal nomor 2 mau kita coba selesaikan. Berarti 2,4 gram urea dilarutkan dalam 50 ml air. Siapa yang jadi terlarut? Urea. Siapa yang jadi pelarut? Air. Oke. Yang ditanya adalah titik beku larutan. Jadi selalu yang ditanya adalah titik beku larutan. Berarti titik beku larutan itu nanti rumusnya adalah TF larutan sama dengan TF derajat atau TF0 dikurang delta TF. Nah, TF0 tadi kan sudah ada nilainya yaitu 0 karena yang digunakan air. Nah, ini yang mau dicari, delta TF. Berarti langkah penyelesaian untuk soal seperti ini selalu dimulai dari mencari delta TF, M dikali KF.
Oke, di sana sudah ada penyelesaiannya, tapi kalau seandainya mau kita cobakan, berarti delta TF itu M kali KF. Berarti gram per mr kali 1000 per P kali KF, jangan lupa. Gramnya berapa? Urea 2,4, mr-nya 60, cari dulu nanti ya karena di soal nggak ada. Kali 1000 itu rumus, P itu volume air 50 atau larutan, volume larutan ya. KF-nya 1,86. Oke, tinggal dikali-kali. 2,8-nya kita bagi sama 60 berapa? 1000 bagi 50 dapatnya berapa? 1,86 turun 86. Oke, nanti dapatlah, kalau seandainya tidak ada salah hitung ini ya, dapatnya adalah 1,488. Coba nanti cari sendiri pakai kalkulator ya. Silakan coba dicari sendiri. Nah, jika sudah, ya sudah, berarti ini langkah pertama. Langkah keduanya tinggal cari titik beku larutan atau TF larutan. Berarti 0 dikurang 1,488 min 1,488. Satuannya selalu derajat Celcius. Demikian, terima kasih. Jangan lupa disalin ke buku catatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.